Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan contoh soal pada pertemuan sebelumnya. Sebelum melanjut ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan membacakan soalnya. Joko Pitono, SEMM, seorang karyawan PT Indofood, mulai Januari 2016 memiliki gaji pokok sebesar 15 juta rupiah, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, iuran pensiun 4,75%, dan berstatus kawin dengan 1 orang anak. Kemudian di sini kalian diminta untuk menghitung PPh pasal 21 Bapak Joko. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Untuk menghitung pajak penghasilan Pak Joko, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah gaji pokok yang diterima oleh Pak Joko selama sebulan. Dari soal kita ketahui bahwa gaji pokok yang diterima oleh Pak Joko selama sebulan adalah sebesar 15 juta rupiah. Sekarang langsung kita tulis gaji pokok sebulan. Rp15 juta. Oke. Berikutnya, perhatikan soal. Selain menerima gaji pokok selama sebulan, Pak Joko juga menerima berupa tunjangan, yaitu tunjangan istri dan tunjangan anak, yang mana tunjangan ini adalah sebagai penambah dari gaji pokok. Kemudian tunjangan ini sendiri diambil dari gaji pokok, misalnya 10% dari gaji pokok, kemudian 2% dari gaji pokok. Nah, tunjangan istri sebesar 10% diambil dari gaji pokok. Jadi 10% dikali gaji pokok adalah sebesar Rp1.500.000. Oke, berikutnya tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok. Dua persen dari 15 juta adalah Rp300.000. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sehingga diperolehlah penghasilan bruto selama sebulan, yaitu sebesar Rp16.800.000. Kemudian kita lanjut ke pengurangan. Pada pengurangan kali ini terdapat 2 poin yang mengurangi gaji atau penghasilan bruto Pak Joko. Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah sebesar 5% dikali gaji pokok. 5% dikali penghasilan bruto.
Jadi 5% dikali 16.800.000 rupiah. Itu sebesar 840.000 rupiah. Karena nilai biaya jabatan di sini melebihi 500.000 rupiah, jadi kita menggunakan batas maksimal biaya jabatan yang telah ditetapkan. Jadi biaya jabatan maksimal itu adalah sebesar 500.000 rupiah. Jadi, jika biaya jabatan seseorang atau seorang wajib pajak itu melebihi 500.000 rupiah, maka yang kita gunakan adalah batas maksimumnya atau batas maksimalnya, yaitu sebesar 500.000 rupiah. Jadi, nilai 840.000 rupiah ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah sebesar 500.000 rupiah. Saya perjelas lagi. Maka nilai yang dipakai adalah sebesar 500.000 rupiah. Ya. Pengurangan yang kedua yaitu biaya pensiun. Biaya pensiun sebesar 4,75% dari penghasilan bruto. 16.800.000 rupiah. Itu sama dengan 798.000 rupiah. Jadi berbeda dengan biaya jabatan yang telah ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 500.000 rupiah. Biaya pensiun itu mengikuti atau berdasarkan dengan apa yang tertera pada soal. Jika iuran pensiunnya sebesar 4,75%, berarti kita kalikan tetap 4,75% dari penghasilan bruto, bukan 5%. Ya. Jadi berdasarkan soal di sini iuran pensiunnya adalah sebesar 4,75%. Jadi kita kalikan langsung 4,75% dikali penghasilan bruto. Itu adalah biaya pensiun untuk Pak Joko. Setelah diketahui seperti ini, kita akan menjumlahkan pengurangan dari penghasilan bruto Pak Joko. 500.000 ditambah dengan 798.000, hasilnya adalah sebesar 1.298.000 rupiah. Baik, ini adalah pengurang yang mana akan mengurangi penghasilan bruto sebulan Pak Joko. Jadi 16.800.000 rupiah dikurang 1.298.000 rupiah, hasilnya adalah sebesar 15.502.000 rupiah. 15.502.000 rupiah. Jadi kita peroleh penghasilan neto sebulan
adalah sebesar Rp15.502.000. Oke. Setelah diketahui penghasilan neto sebulan, maka yang harus kita lakukan adalah menghitung penghasilan neto selama setahun. Karena perhitungan pajak penghasilan dilakukan selama setahun, bukan per bulan. Ya. Penghasilan neto setahun. Jadi 12 bulan dikali penghasilan neto sebulan, yaitu Rp15.502.000. Hasilnya adalah sebesar Rp186.024.000. Oke. Jadi telah kita ketahui penghasilan neto setahun Pak Joko adalah sebesar Rp186.024.000. Maaf, Rp186.024.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung PTKP. PTKP Pak Joko. Oke, PTKP Pak Joko yang pertama adalah untuk wajib pajak, yaitu untuk diri Pak Joko adalah sebesar Rp54 juta. Kemudian yang kedua, adalah untuk tambahan karena menikah. Tambahan karena Pak Joko telah menikah, yaitu sebesar Rp4.500.000. Yang terakhir, tambahan untuk anak atau untuk tanggungan. Karena di sini Pak Joko hanya memiliki satu anak, jadi tambahan untuk satu anak sebesar Rp4.500.000. Oke. Setelah menghitung PTKP, kita akan mengurangi PTKP dengan penghasilan neto setahun. Jadi jumlah PTKP Pak Joko adalah sebesar Rp63 juta. Telah diketahui nilai PTKP Pak Joko adalah sebesar Rp63 juta. Selanjutnya, kita akan mengurangi penghasilan neto selama setahun dengan PTKP Pak Joko. Jadi, Rp186.024.000 dikurang Rp63 juta. Di sini kita menghitung penghasilan kena pajak ya, atau PKP. Penghasilan kena pajak itu diperoleh dari hasil kurang atau selisih antara penghasilan neto setahun dengan PTKP. Jadi Rp186 juta 24.000 dikurangi Rp63 juta
dapatlah hasil PKP atau penghasilan kena pajak sebesar 123.024 rupiah. Maaf, salah. 123.024.000 rupiah. Ya. Langkah yang terakhir yaitu kita akan menghitung tarif dari pajak penghasilan Pak Joko. Pajak penghasilan pasal 21 Pak Joko selama setahun maksud saya. Atau per tahun. Oke, kalian perhatikan lagi catatan sebelumnya, catatan kalian. Untuk tarif itu terdapat 4 tarif. Yang pertama, 5% itu untuk tarif dari penghasilan kena pajak berkisar antara 0 sampai dengan 50 juta rupiah. Kemudian 15% itu antara 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Yang ketiga, 25% itu antara 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Yang terakhir 30% itu adalah untuk tarif untuk PKP di atas 300 juta rupiah. Jadi, karena penghasilan kena pajak Pak Joko adalah sebesar 123.024.000 rupiah, maka Pak Joko dikenakan 2 tarif. Artinya tarif 5% dan tarif 15%. Mengapa demikian? Karena tarif 5% itu hanya untuk penghasilan sampai dengan 50 juta. Karena penghasilan Pak Joko lebih dari 50 juta rupiah, jadi dikenakan kembali tarif sebesar 15%. Dan cara perhitungannya seperti ini. 5%, ini tarif yang pertama, dikali 50 juta rupiah. Mengapa 50 juta rupiah? Karena tarif 5% hanya untuk penghasilan kena pajak yang sampai dengan 50 juta rupiah, tidak boleh lebih. Dari 0 sampai 50 juta rupiah tarifnya 5%. Ingat ya. Hasilnya adalah sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian tarif yang kedua 15%. 15% kita kalikan dengan sisa dari penghasilan kena pajak Pak Joko. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Penghasilan kena pajak Pak Joko adalah sebesar 123.024.000 rupiah. Kemudian telah kita hitung sebelumnya penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta itu dikalikan 5%. Ya. Jadi penghasilan kena pajak 123.024.000 rupiah telah dikurangi 50 juta rupiah. Karena ini telah kita hitung dengan tarif 5%. Selisihnya atau lebihnya akan kita kalikan dengan tarif yang kedua, yaitu tarif 15%. Menghitungnya bukan dengan langsung mengkalikan antara 15% dengan penghasilan kena pajak, tapi dia dikenakan dengan tarif terkecil terlebih dahulu, baru kemudian tarif yang kedua, yang ketiga. Ya. Oke, sekarang
selisih antara 123 juta 24 ribu rupiah dikurangi 50 juta rupiah adalah sebesar 7 juta 73 juta 24 ribu rupiah. Oke, 15% dikali 73 juta 24 ribu rupiah, hasilnya adalah sebesar 10 juta 953.600 rupiah. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan pajak penghasilan Pak Joko selama setahun. 2.500.000 rupiah ditambah 10.953.600 rupiah, hasilnya adalah sebesar 13 juta 453.600 rupiah. Ini adalah pajak penghasilan selama setahun. Kemudian berikutnya kita akan menghitung pajak penghasilan selama sebulan. Langkahnya yaitu dengan membagi pajak penghasilan selama setahun yaitu sebesar 13.453.000 rupiah dibagi 12 bulan. Maka diperoleh hasil sebesar 1.121.133 rupiah. Jadi saya ambil 1.121.133 rupiah. Oke. Jadi kesimpulannya, pajak penghasilan Pak Joko selama sebulan atau per bulan adalah sebesar 1.121.133 rupiah. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih terdapat hal yang tidak kalian mengerti, silakan ditanyakan kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.